Wah, halo semua sobat All Your Wheels, kembali lagi di channel All Your Wheels bersama gua Kevin. Nah, kali ini kita ada di segmen nostalgia Suzuki Katana GX tahun 1996. Nah, kondisinya ini cakep banget, bisa dikatakan udah agak susah ya untuk nyari Katana GX dengan kondisi seperti ini di tahun 2024 ini. Sebelumnya kita mohon maaf kalau audionya kurang oke karena kita di pinggir jalanan rame. Tapi mudah-mudahan dengan mikrofon ini audionya bisa lebih baik ya. Yuk nonton terus sampai habis. Gua jabarin secara detail mobil yang berkesan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ini. Oke, jadi kali ini kita ada satu unit Suzuki Katana GX tahun 1996. Mobil ini sebenarnya berkesan banget buat gue pribadi karena waktu zaman gue SMA, waktu udah mau 17 tahun, waktu itu gue di Jambi ya. Waktu gue mau belajar nyetir itu bokap gue adanya mobil Katana ini. Nah, jadi mobil pertama yang gue pakai untuk belajar nyetir itu adalah Suzuki Katana, yang biasa kita ngomongnya juga Jimny ya, Jimny or Jimny, cuman kan itu versi luar negerinya. Nah, yang ini itu yang masuk ke Indonesia. Untuk Katana ini sendiri sebenarnya itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe DX dan juga yang tipe GX. Bedanya yang tipe DX itu velgnya masih kaleng, belum yang alloy seperti ini, dan juga untuk di bangku belakangnya kalau yang DX itu masih berhadap-hadapan, sedangkan yang GX ini udah hadap ke depan dan juga ada pegangan di belakang. Nanti gue kasih lihat detailnya. Oke, di depan kita ini Katananya kondisinya mulus banget. Yang kali ini seperti kalian bisa lihat juga cek-cek pasaran tuh sekarang di tahun 2024 ini harganya itu pelan-pelan makin meningkat, makin melambung karena demand-nya ternyata masih banyak ya. Jadi banyak yang nanyain gue, ada Katana seger nggak om? Ada Katana seger nggak om? Nah, ini bisa jadi pilihan. Nah, di depan ini warnanya hijau metalik. Untuk mobil ini kondisinya full original, bukan restorasi. Jadi memang dia aging like a fine wine ya, gue nyebutnya ya. Nah, ini strippingnya khas banget Katana GX. Nah, lalu bisa dideketin kameranya. Ini Sol, yang cakep. Meskipun mobil tua, tapi namanya kita jaga kualitas ya. Ban ini kita ganti baru semua. Jadi 5 piece sampai serep itu bannya baru. Untuk velgnya sesuai ciri khas Katana. Ini warnanya putihnya agak putih jigong ya. Championship white gue nyebutnya gitu ya. Nah, untuk kolong-kolongnya nanti tolong shoot detailnya ya. Shoot detailnya ini semua bersih banget, bukan restorasian guys. Nah, gue aja sampai speechless nih karena berapa kali nyari Katana, belum pernah ketemu yang pas gitu ya. Nah, istimewanya tipe GX ini juga ada injekan kaki. Footstep di pinggir ya. Nah, footstepnya ini kokoh banget. Mantep lah gitu ya. Sesuai peruntukannya. Khas antena juga ada di sini. Khas mobil klasik. Bodinya nih masih kaleng guys. Nah, untuk Katana yang masuk ke Indonesia, ini lampunya emang ciri khas dari dulu, lampu bulat. Dan juga kaca film sengaja kita nggak pakai, kita beningin karena menurut kami pribadi untuk mobil klasik itu kaca filmnya jangan terlalu digelepin ya guys. Jadi aura klasiknya itu tetap dapat, originalitasnya itu tetap terjaga. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Mobil ini tuh ikonik banget ya, kotak-kotak gitu. Sampai bagian belakang pun, sampai Jimny JB74 terbaru pun, Olaf yang kita pernah shoot ya soalnya. Cuman ya, si Olaf belum kita lanjutin projectnya, keburu ditawar orang guys. Keburu laku. Ya kadang namanya kita dagang ya kadang kalah sama duit ya. Nah ini juga kalau gua kalah sama transferan boleh sih. Yang pengen mobil ini bisa japri gua aja, nomornya gua taruh di bawah sini. Oke lanjut, untuk bagian spare tire-nya
dia khas banget nempel di belakang pintu belakang. Ini juga udah kita bikinin spare tire covernya yang custom. Jadi looks-nya lebih rapi ya. Untuk stiker Suzuki-nya juga cakep banget tipe DX ini. Tak lupa, ini juga masih ada nih, mud flap ya, yang karet. Jadi ini klasik banget, khas banget. Dan aura Jeep-nya itu ya, masih ada. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin yuk. Oh, bukanya dari kiri setahu gua. Lupa-lupa inget nih. Yuk ikutin. Dari kiri. Ntar gue kasih lihat interiornya sob. Bentar. Agak lupa nih di mana. Nah, ini dia nih. Ruang mesinnya. Untuk Katana ini masih pakai mesin dengan kapasitas 970 cc. Kita buletin aja lah ya, 1000 ya, 1000 cc. Nah ini mesin terkenal bandel banget, irit banget. Spare partnya pun melimpah. Sampai ke tahun ini pun kalian nggak perlu kesulitan untuk mencari serepnya. Ya namanya mobil tahun 96 ya teman-teman. Untuk tenaga pas-pasan. Dan ini 4x2 ya penggeraknya, bukan yang 4x4. Lalu salah satu kekurangan dari mobil ini adalah remnya itu berasa ngebagel dan kalau diinjek tuh agak keras gitu. Ibaratnya kalau bahasa kita sehari-hari itu remnya tuh Senin Kemis gitu. Nah, ada juga beberapa teman-teman yang ngasih tips biar remnya lebih enak, kalian bisa pasang booster rem. Booster rem yang bisa dipakai dan cocok ke mobil ini adalah booster remnya Suzuki S-Team, guys. Nah, tapi correct me if I'm wrong, kalau ada teman-teman yang punya tips lain, penggemar Katana yang punya tips lain untuk bikin remnya lebih enak, bisa tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, nah kekurangan dan kelebihan pasang booster rem. Nah, kalau pakai booster rem tuh pastinya lebih enak. Mobilnya ngeremnya juga lebih oke. Tapi ada yang perlu dikorbankan di sini. Jadinya ada yang perlu dibolong-bolongin. Jadi nilai originalitasnya itu berkurang. That's why gua nggak pasang. Nah, karena mobil ini cuma ada master rem dan kaki ya. Jadi dia mengkonversi tenaga injekan kaki kita itu nggak pakai booster rem. Makanya dia jadi lebih keras. Untuk kondisi mesin, kita nyalain yuk mesinnya. Cespleng ya. Cespleng. Untuk mesin halus banget. Ini idle-nya rata, halus. Dan mobil ini, gue kaget. Konsumsi BBM-nya tuh irit banget. Dan kita cukup pakai Pertalite aja udah cukup ya. Bahkan di zamannya kita cuma pakai premium nih dulu. Untuk cooling sistemnya, pendinginan, semua everything di sini standar dan semuanya masih berfungsi dalam keadaan yang sangat baik. Mobil ini tentunya karena masih original banget, mobil ini nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, bergaransi nih teman-teman. Untuk tabung-tabungnya juga masih bagus semua, power steering, mesin kering, tidak ada rembes, suara mesin halus banget, siap dipakai berpetualang ke kota-kota kalian. Nah, sekarang kita udah ada di interior si Jimny. Wih, luas ya. Jadi tinggi gua 179 cm. Ini semua masih enak banget. Posisi nyetirnya memang ya so-so ya, namanya Jimny. Tapi yang gua kaget kan kemarin kita sempat punya JB74 tuh ya, tahun 2019. Ternyata desain dashboardnya dan lain sebagainya tuh mirip-mirip nih. Ternyata dia terinspirasi juga dari Katana ini ya. Nah, spesialnya tipe GX masuk Sol. Spesialnya tipe GX, ini dia ada AC Nippon Denso. Udah dilengkapi AC, jadi kita nggak perlu keringetan lagi. Nah, kemudian nih idle-nya. Gurih banget ya. Gurih-gurih nyoy. Nah, ya namanya mobil tahun segini, orang dulu tuh sehat-sehat guys. Karena buka kaca aja pakai tenaga otot. Ini nih, ular engkol. Jadi kalau kita sekarang power window, kalau orang dulu tuh window by power. Ya, engkol, jadi ini worry free, jarang rusak. Ya. Kuncinya juga belum central lock. Dan ini ada head unit sederhana, Kenwood ya. Wih, masih pakai tip ya. Jadi ini
kita bisa masukin kaset. Dulu kita sering denger ini Westlife nih, di sini Westlife ya, Peter Pan gitu ya. Ntar kalau CD-nya macet tuh, lu pernah ngalamin nggak sih zaman lu? Pernah? Dilap dulu atau pita-pitanya tuh. Kita puter-puterin dulu tuh. Nah, ini juga old school. Nah, tapi kalau kalian punya katana nih antik, kalian bisa consider kayaknya old money ya. Jadi kalau ngerawat Eropa kan kadang agak sulit. Kalau ini worry free gitu. Ini laci kecil. Tempat buka kap mesinnya juga ada di dalam ya. Pegangan di sini nih. Ya airbag segala macam ya nggak ada lah. Nah, mobil tahun segini ya kan. Pegangan yang di kiri, depan belakang ada. Klaksonnya khas banget. Ya tombol-tombol wiper, lampu semua. Headroom lega sekali. Nah, buat teman-teman yang beli mobil ini, itu cocok banget kalian pakai buat weekend. Apalagi kalau kalian punya anak yang masih lucu-lucu, masih kecil-kecil ya, tinggal dimajuin aja. Majuin. Nah, ininya juga tinggal di recline ya. Masuk dah ke belakang. Nah, ini muat, cocok banget buat kalian bertualang. Untuk joknya sendiri juga keadaannya masih in a very good condition, bagus banget. Masih fabric bawaan ya. Sebelah sininya fabric, sebelah sininya kulit ya. Aksen kulit ya. Nah, kemudian di belakangnya coba ya, dengan tinggi segini sempit apa enggak sih? Yuk kita langsung coba. Nah, sekarang kita coba baris kedua yuk. Teman mau nebeng ya kan? Nah, masuk dah Sol. Wah, ternyata baris keduanya ini tetap lega banget guys. Jadi ini legroom gua nih. Nah, ini posisi jok depannya nggak di recline ya. Maksudnya tetap yang seperti tadi, tapi kita tarik mundur. Wah, jadi kalau nebeng 2 orang dewasa atau 3 anak kecil nih masih cukup banget nih. Ya, tapi kalau mau dimundurin ya kakinya agak begini ya. Agak ngangkat. Nah, terus di belakang dilengkapi 2 speaker yang kalian bisa upgrade juga. Nah, kalau upgrade audio di mana Sol? Di Diki Motor BSD. Nah, jangan lupa taruh IG-nya ya. Jadi kalian tuh mau mobil tua, mobil tahun muda, mobil hybrid, mobil EV, mobil klasik, semua bisa difabrikasi dan kita terima. Buat yang teman-teman nyari velg, kita juga ada di All Your Wheels. Dan tak lupa, buat yang mau nyari velg JDM Hobby Original, kalian bisa ke Mets Garage. Mets.garage. Nanti taruh IG-nya ya Sol. Nah, pegangan tangan juga ada. Untuk plafonnya, nah ini khas nih. Plafonnya ini, apa ya nyebutnya ya? Bukan perforated ya kali ya. Pokoknya dia ada motif bintik-bintik begini nih. Nah, gue jujur nggak terlalu expert soal mobil klasik. Tapi gue sering lihat juga nih, motif-motif begini di mobil-mobil tua lainnya nih. Kayak di hardtop, lain-lain ya. Kalau lu pada pernah lihat, ini plafonnya seperti ini. Nah, kalau menurut gue pribadi, mobil ini kan harganya terus melambung tinggi. Ada yang jual kepala 8, ada yang 90-an, bahkan yang 100 lebih suka-suka juga ada. Yang 30-40 juta juga ada. Kadang teman-teman bilang, waduh mahal sekali om, gitu ya. Ya sebenarnya mahal dan murah itu relatif ya teman-teman. Bisa jadi ada yang mau beli mobil, keadaan full original, udah jadi tinggal isi bensin aja seperti unit yang satu ini, tinggal gas aja, bayar agak mahal dikit, bukan jadi masalah. Karena yang dibeli itu kenangan dan nostalgianya. Nah, tapi ada juga yang suka ngebangun. Beli yang bahan 30-40 juta, dibangun, dimodif maksimal, itu kepuasan sendiri. Ada juga yang seperti itu, nggak salah juga. Tapi, buat kalian yang ingin sebuah katana GX, ingin merasakan rasa sebuah katana yang original, ini nggak bisa dibikin. Kedua, ini nggak bisa dibangun. Jadi misalkan kita beli bahan, kita keluar nih bahkan kadang bisa lebih mahal daripada unit yang jadi seperti ini, yang memang bawaannya udah segar. Kalian bangun, keluarin berapa puluh juta pun, menurut saya pribadi ya, ini opini ya teman-teman ya, disclaimer, nggak akan bisa menyamai originalitas yang memang kita dapat dari unit yang segar. Jadi untuk unit-unit yang kami jual, yang kami videoin, itu benar-benar udah kita kurasi sedemikian rupa.
Sehingga teman-teman yang beli meskipun di mobil tua tinggal pakai aja, tinggal isi bensin, tinggal bayar pajak aja, semua beres. Yang perlu info soal perbaikannya, spare partnya, kita juga siap info, kita nggak lepas tangan teman-teman. Mungkin sekian dulu dari interior, yuk sekarang kita keluar lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Tak lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, thank you for subscribe. Buat yang belum, jangan lupa info teman-teman kalian untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini apabila teman-teman suka dengan mobil Katana. Dan buat teman-teman yang berminat dengan Suzuki Katana GX tahun 1996 hijau metalik ini, bisa langsung menghubungi nomor tim gua yang ada di bawah sini. Ya. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu untuk rolling shoot mobil ini. Nah, yuk ikutin keseruannya. See you guys on the next video. Gua Kevin, gua pamit. Bye-bye.